Ya, halo, apa kabar, Famers? Dimanapun Anda berada, jumpa kembali di FM Station. Inilah sebuah kanal yang didedikasikan oleh Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor, FEM IPB University, untuk membahas segala hal yang terkait dengan kebangsaan, sosial kemasyarakatan, dan perekonomian. Saya Hardi Hermawan, host FM Station. Dan Famers, terima kasih telah mendukung kami, jadi dukung kami terus dengan memberikan subscribe, like, komen, dan membagikan, men-share seluruh tayangan yang kami sajikan di FM Station. Kali ini sudah di akhir tahun 2021. Sudah mau masuk ke tahun yang baru dan kita akan meninggalkan tahun 2021 ini dengan berbagai catatan. Kita akan membahas tentang apa yang bisa kita capai di tahun 2021 ini dan seperti apa dari itu semua kita bisa membekali diri memasuki tahun 2022. Kinerja Ekonomi 2021. Saya sudah bersama dengan narasumber tetap Covidonomic FM Station, ekonom dari FEB, Dr. Iman Sukma. Apa kabar, Iman? Alhamdulillah baik. Halo Famers semuanya. Assalamualaikum. Oke. Jadi secara umum 2021 dibanding 2020 gimana, kan? Kalau 2021 dengan 2020 kan kita lebih happy dibandingkan 2020 lah. 2020 akhir ujung-ujungnya minus 2,3 ya. Kita sekarang positif mungkin sekitar 3-4% ya kan. Ya kira-kira begitulah. Oh, cuma 3-4 ya. Kok cuma 3-4? Katanya kan dulu bisa sampai 4,5 gitu. Ya mau diapain lagi, kan memang kita sedang mengalami pandemi dan segala sesuatunya kan tidak bisa kita duga dengan persis ya, gitulah. Ya. Kalau bisa kita duga dengan persis, ya bisa kita lalui dengan mudah. Mau lari kencang, ya kan? Ini kan problemnya kita mau lari kencang, ya tiba-tiba ada new, ada apa tuh Omicron, ya kan? Kita mau kencang, tiba-tiba harus ada rem lagi kan? Jadi situasinya memang secara alamiah ya kita tidak bisa terlalu optimistis, itu aja sih, khusus untuk 2021 ya. Tapi di kuartal keempat kira-kira akan seperti apa? Satu kuartal terakhir ini. Satu kuartal terakhir kan tentunya lebih baik dibandingkan kuartal yang ketiga ya, karena practically semua level PPKM kan diturunkan. Ya. Jadi mobilitas masyarakat juga lebih longgar, kemudian orang-orang juga bekerja hampir normal, ya kan? Hampir normal ya, hampir normal. Tentunya dengan restriksi kesehatan, protokol kesehatan, ya kan? Kita juga orang mulai terbiasa memakai apps Peduli Lindungi, ya kan? Karena memang ya untuk saling menjaga. Ya, bukan hanya diri sendiri ya, tetapi juga menjaga orang lain. Kita tetap perlu bermobilitas itu dengan memperhatikan selain protokol kesehatan, juga memperhatikan lingkungan sekitar, apakah aman atau tidak. Kira-kira begitu. Ya. Kalau biasanya kan di akhir tahun tuh katalis yang bisa diharapkan mendongkrak itu di Natal sama perayaan tahun baru. Persiapan itu sekarang kan malah justru mau dinaikkan lagi level PPKM jadi level 3 sehingga praktis nggak boleh kemana-mana itu. Nah, jadi dibanding kuartal ketiga sebelumnya mungkin tidak akan jadi lebih tinggi pertumbuhan 2020. Kalau dibandingkan dibandingkan dengan kuartal ketiga kan hampir selama kuartal ketiga ini kan level PPKM-nya kira-kira 234 ya kan, 234 gitu loh ya. Kuartal ketiga ya udah agak turun juga. Iya, 234 lah itu. Ya kan ada sebagian yang 4, ada yang sebagian 3, ada yang sebagian 2 kan. Ya. Karena Juli Agustusnya lagi parah-parahnya. Nah, ini kan berarti kan kita mengakhiri kuartal keempat ini dengan hanya kira-kira 10 hari atau 1 minggu lah ya, level PPKM yang dinaikkan ke level 3. Ya, ibaratnya gini ya,
kita mengorbankan seminggu atau 2 minggu untuk supaya situasi pandemi atau situasi dari COVID-19 ini menjadi lebih predictable di awal tahun 2022. Dan itu korbanan yang wajar saja. Korbanan yang wajar. Nah, tapi apa yang bisa menjadi motor pendorong di kuartal keempat ini? Ya tentunya sales dari barang-barang kebutuhan sehari-hari, konsumsi details, ya kan. Kalau barang-barang investasi kan masih belum ya. Ya paling barang investasi yang paling untuk permesinan dan untuk mobilitas mungkin ya kan. Tapi untuk mulai dari pembangunan lain-lain kan lebih mengandalkan pada proyek-proyek pemerintah ya kan. Jadi investasi-investasi yang sifatnya long term ya masih di hold ya kan. Karena pelaku usaha masih belum melihat endpoint-nya itu kapan. Bahwa ada endpoint iya. Tetapi yang belum jelas itu endpoint-nya kapan. Ya kan, bukan masalah endgame sudah pasti endgame ya kan, tapi endpoint kan menyangkut waktu, ya kan, itu kapan, itu yang belum pasti, karena ya muncul varian baru lebih dahsyat, lebih mudah menyebar, lebih parah dan lain-lain, kita nggak tahu, ya kan, jangankan ekonom, ya kan, ahli virologi aja kan nggak bisa prediksi itu. Jadi buat ekonom sih ini sebagai sesuatu yang given ya kan. Nah itu dalam teori intertemporal optimization ya kan. Given certain condition ya setiap pelaku ekonomi akan tetap melakukan optimisasi, hanya itu dilakukan dengan apa yang disebut bounded optimization, artinya suboptimal yang kita hadapi gitu, kira-kira begitu. Ya, di kuartal ketiga ketika Juli dan Agustus itu memuncak, COVID itu memuncak, puncak kedua di Indonesia sampai sehari bisa lebih dari 60.000 kasus, kematian ribuan juga per hari selama 2 bulan seperti itu, kita masih bisa mencatat pertumbuhan 3,5 secara kuartalan. Nah, artinya ada peluang di atas itu dong mestinya tahun kuartal keempat ini. Ya bisa jadi sekarang naik ya. Artinya pertumbuhan ekonominya kan bisa jadi kita di kuartal keempat ini bisa taruhlah 4-5% ya kan. Sehingga nanti on average 1 tahun itu kan 3,5, 4 sekian ya kan. Ya enggak, nanti kita lihatlah, tapi nggak akan jauh-jauh dari itu. Nggak usah berprediksi misalkan 8, 9, 10 ya kan. Nggak jauh banget lah itu. Ya. Nah terus konsumsinya bagaimana untuk kuartal keempat? Orang konsumsi jauh lebih baik dong konsumsi ya kan. Karena satu bergerak ya. tertopang oleh konsumsi yang tadinya terhold atau terkekang di kuartal sebelumnya. Ya enggak, rencana-rencana untuk beli ini beli itu kan terkekang. Ya enggak, karena praktis mall tidak buka ya kan. Pasar-pasar juga sangat restriktif ya kan. Kemudian toko-toko pinggir jalan juga relatif dengan jam buka yang terbatas ya kan. Nah, di kuartal keempat ini kan dilepas. Jadi ibaratnya kalau kita lihat tren ini aja, tren mobilitas, kayak kalau dalam bahasa Inggrisnya tuh kuda lepas dari gedogan. Kuda lepas dari kandangnya ya kan. Jadi bebas. Anda lihatlah kalau jalan-jalan kemana-mana macet, tiba-tiba udah mulai macet terus. Kalau ya itu sinyal yang bagus. Sinyal yang bagus buat ekonomi, tetapi
somehow it is an alert for infection rate ya. Jadi kemungkinan besar tingkat infeksinya akan meningkat lagi. Jadi di kuartal 4 itu yang menjadi faktor pendorong utama tetap dari konsumsi ya? Ya pasti dong. Kalau investasi pertumbuhannya kan, yang paling tingginya gitu. Ya, kalau investasi kan wait and see, ya kan. Kemudian yang kedua para pelaku di periode seperti ini biasanya ya, periode seperti ini kan yang mereka lakukan satu adalah menyelamatkan usahanya. Ya. Dari tadinya tutup melulu ya kan, kemudian harus di revive ya kan, dihidupkan kembali, dan itu memerlukan effort yang besar ya. Jangan kira itu murah loh buat para pelaku usaha, apalagi dalam situasi di mana mereka kekurangan uang ya kan. Yang kedua, selain merevive usaha mereka ya kan, berarti itu berimplikasi pada untuk menunda rencana-rencana investasi yang sebelumnya direncanakan direalisasikan. Ya, artinya terjadi penyesuaian rencana investasi karena fokus mereka pasti bukan untuk ekspansi, tapi memanfaatkan atau mengutilisasi kapasitas yang tidak terpakai selama ini. Ya kan? Jadi konsentrasi mereka bukan untuk ekspansi sekarang, adalah waktunya untuk utilize kapasitas terpasang. Baru setelah itu ya mungkin mulai tahun depan, apakah awal tahun atau pertengahan tahun depan ya kan, itu mulai akan terlihat investasi melesat. Ya, bukan pertumbuhannya bukan single digit lagi, pasti double digit investasi ya. Karena polanya biasanya seperti itu. Ya. Belanja pemerintah besar dong sekarang. Belanja pemerintah kan kemarin kita diskusikan kan tersendat. Kemarin. Sama pemerintah daerah ya kan. Tapi saya optimis sih, kalau masalah menghabiskan uang mah habis lah. Ya gitu loh. Kan sekarang waktunya. Iya. Sebelum tanggal 23. Iya, sama pembayaran ke vendor itu kan pasti sekarang, artinya kan tersalur sekarang juga. Nah, cuma ekspor ya akan naik terus. Somehow gini lah, kalau untuk ekspor kan kita karena memang basisnya adalah resources, enggak, kita diuntungkan dengan ledakan harga komoditas. Loh, ini ledakan harga komoditas karena supply chain global terganggu, ya kan? Karena pengaruh berbagai penyesuaian yang tadinya tidak terperkirakan ya kan, tiba-tiba harus balik lagi ke resources ya kan, atau ke batu bara dan lain-lain ya kan. Nah ini menyebabkan harga-harga komoditas terkerek dengan cepat dan dalam situasi yang unprepared. Ya, semua negara unprepared. Jadi segala macam surprise. Ditambah lagi kita menghadapi apa yang disebut dengan buoyancy of liquidity. Ya kan? Buoyancy. Iya, melimpah sekali likuiditas ini di global ya enggak? Ya. Melimpah sekali makanya indeks saham kita bertahan tinggi terus. Dan itu menyebabkan inflasi di negara-negara maju sudah tinggi, menjadi terkerek tinggi, dan keduanya spekulasi di dalam futures ya, apalagi futures komoditi ya, itu menjadi bertambah seru. Ya, indeks harga saham kita kan di atas terus juga. Ya, buat kita sih alhamdulillah ya, karena berarti kan koreksi yang terjadi di tahun 2020 sudah bisa terlampaui lah gitu kira-kira. Ya. Tapi kan risiko-risikonya ada juga kalau situasi seperti ini, karena kan sebetulnya semuanya bergerak ya, pertama unprepared itu kan kebetulan, terus basisnya bukan dari kegiatan produktif kita yang sudah pulih gitu. Jadi belajar dari kasus
khusus atau belajar dari krisis 2008-2009 ya, subprime mortgage crisis, ya kan, di mana semua negara-negara Eropa Barat, Uni Eropa lah ya, terutama itu melakukan apa yang disebut dengan eksesif budget defisit, defisitnya jor-joran ya nggak? Digedein. Nah itu menimbulkan apa yang disebut fiscal crisis di sejumlah negara. Nah sekarang seluruh negara di dunia melakukan hal yang sama. Ya, apa yang akan terjadi besok? Fiscal crisis di sejumlah negara. Mudah-mudahan sih Indonesia enggak seperti itu, karena kita defisitnya memang relatif mini ya. Walaupun mungkin sepanjang sejarah inilah defisit terbesar. Kalau Indonesia kan segitu besar juga. Iya, defisit terbesar sepanjang sejarah. Tapi kalau dibandingkan dengan negara lain kan kita mini lah, ya, jumlah defisitnya. Jadi problem yang kita ciptakan semasa pandemi, ya kan, itu tidak terlalu berat dampak ikutannya besok-besok hari, kira-kira begitu. Karena kan prinsipnya begini, kalau Anda mengeluarkan budget defisit yang begitu besar, artinya sebetulnya memecahkan masalah sekarang dengan cara menciptakan masalah di masa yang akan datang. Kira-kira berpikirnya begitu. Jadi gitu. Jadi besok-besok ya lihat-lihat aja lah kira-kira negara mana yang akan mengalami krisis fiskal. Jadi jangan surprise. Bentuknya ya kan? Apa sih krisis fiskal itu ketika negara tidak mampu membiayai kebutuhannya atau bagaimana? Kan begini ya, kalau jadi krisis fiskal, jadi fiskal defisit sekarang ini kan menumpuk utang, ya enggak? Utangnya menjadi berkali-kali lipat ya di beberapa negara. Apa yang terjadi besok-besok? Besok-besok mereka tidak sanggup untuk melakukan pembayaran. Ya. Minimal begini, suku bunga kan nanti akan naik. Ya. Ya kan? Ya. Nah, beban suku bunga itu jadi dua. Ya, beban bunga pembayaran bunga itu jadi dua. Satu dari kenaikan suku bunganya, dan yang lebih penting lagi adalah beban dari pokoknya. Pokok kali bunganya, ya kan? Dua-duanya naik. Ya. Nah, kalau pemerintahnya itu tidak pandai-pandai untuk melakukan squeezing dalam komponen belanja yang lainnya, atau tidak tercipta ruang fiskal yang cukup, apa yang terjadi? Ya berarti nanti satu, di sejumlah negara banyak sekali pengeluaran sosial akan dipotong. Ingat nggak waktu kejadian di Yunani, Portugal dan lain-lain, ya kan? Spanyol, ya kan? Itu bantuan sosial itu dipotong habis-habisan. Akibatnya banyak terjadi krisis politik. Ya enggak? Karena itu berkaitan dengan konstituensi, ya kan? Yang kedua, kemungkinan besar mereka akan meminta restrukturisasi utang. Betul. Enggak, memperpanjang tenornya, ya kan? Membuat tenor perpanjang, cicilan perkecil gitu. Cicilan perkecil dan lain-lain lah ya. Kira-kira restrukturisasi utang negara. Ya langkah seperti itu kan akan costly dan membutuhkan deliberate atau kecepatan dalam mengambil keputusan. Sedangkan pada umumnya di negara-negara demokrasi harus lewat DPR. Keputusan itu tidak bisa dilakukan dengan cepat. Dengan potong kompas tuh ya nggak bisa, ya kan, harus melalui DPR, melalui proses politik lah. Ya, proses politik ya. Harus melalui proses politik, dan ini kan merupakan pelajaran berharga lah dari krisis tahun 2008-2009.
Jadi itu ancaman risiko terbesar yang bisa dihadapi oleh negara-negara kalaupun ini kita sudah bisa mengatasi keadaan dan akan berangsur pulih gitu. Ya, jadi Anda bayangkan ya, misalkan tadinya negara yang punya utang kira-kira 80% dari GDP, ya kan? At the end of this crisis, ya jadi 2023 itu end of the crisis ya, itu sudah menjadi 150% dari GDP kan, naik 2 kali lipat. Apa nggak goyah tuh keuangan negaranya ya kan? Kalau Indonesia kan masih mending-mending aja, dari 30 menjadi taruh 45 ya kan gitu persen dari GDP. Masih space-nya masih oke gitu loh. Walaupun tidak menutup kemungkinan bahwa kita akan mengalami masa-masa sulit untuk melakukan apa yang disebut dengan mengembangkan ruang fiskal. Ya kan, beban utang naik. Ya. Itu akan membuat ruang fiskal semakin sempit. Ya. Sementara itu adjustment atau penyesuaian dalam perekonomian masih harus dilakukan. Jadi penerimaan pajak kan otomatis tidak bisa digenjot seperti sebelum krisis. Ya enggak. Lupakanlah ide misalkan apa yang disebut dengan tahun 2017 kemarin tuh. Amnesti ya kan, lupakan amnesti pajak, lupakan ya kan, naikin tarif pajak, lupakan aja dulu itu karena tidak akan efektif gitu loh. Tidak akan efektif karena pada umumnya orang-orang yang sedang berusaha di Indonesia kan sedang mengalami kesulitan. Jangankan untuk bayar pajak, untuk survive aja kan sudah harus. Jadi pilihan-pilihan apa saja kalau gitu buat pemerintah, terutama untuk katakanlah mulai tahun 2022 ini? Pada prinsipnya kan kalau ada kesempatan untuk membangun, artinya mendapatkan pinjaman, ya kan? Ya kan, kalau dalam bahasa Pak Soeharto dulu, yang Soeharto dulu ya kan, bantuan pembangunan gitu ya. Kalau ada kesempatan untuk membangun ya bangun aja, ya kan, karena Indonesia masih pada batas yang relatif aman, ya kan, masih pada batas yang relatif aman. Mumpung suku bunganya juga masih belum naik. Ya. Nanti itu kan tetap juga harus sudah berkurang, kita mau tidak bisa lagi di level 5%, katakan udah 4, sekian di tahun 2022 ini. Iya, itu maksudnya jangan over prudent, ya kan. Jangan kemudian terlalu prudent juga. Prudent itu maksudnya tiba-tiba pengen surplus atau pengen menjadi 0% defisitnya ya kan. Nggak usah begitulah ya kan. Kita dalam ilmu ekonomi itu diajarkan untuk melakukan pentahapan atau sequencing ya kan. Ada tahap-tahapannya supaya perjalanan roda ekonomi ini tidak kemudian diwarnai dengan penuh gejolak gitu. Ya. Jadi harus ada smoothing ya kan. Nah, dan pelajaran dalam makroekonomi sekarang ini lebih banyak kepada how to smooth out any shock gitu ya, gitu loh. Bagaimana cara melempengkan, mensmooth ya segala macam shock. Oke, jadi kalau begitu 2022 kita punya harapan bisa lebih besar. Toh Omikron sepertinya tidak semenakutkan sebelumnya gitu. Ya, saya nggak begitu paham juga Omikron itu akan seberapa dahsyat. Dia punya daya sebar, daya tular yang luar biasa, 500% lebih tinggi dari Delta, 5 kali lipat lebih tinggi. Tapi daya mematikannya ya sama saja. Ya berarti kan itu sudah pada kesimpulan bahwa sekarang evolusi bukan evolusi ya, mutasi itu sudah pada arah kepada flu biasa. Kan kalau flu biasa kita nggak tahu kita tertularnya di mana. Ya nggak? Atau tiba-tiba keluar rumah tiba-tiba kita flu ya kan?
nggak ngerti cara penularannya seperti apa. Ya itu sebuah berita yang bagus, ya kan, berarti karena flu biasa kan walaupun untuk beberapa orang itu dampaknya menjadi berat, seperti kalau saya kena flu nih ya, makanya sangat agak hati-hati saya tuh. Kalau kena flu itu ya lebih berat dibandingkan teman-teman yang lain. Kalau teman-teman yang lain itu mungkin cuman batuk-batuk, kalau saya sampai nangis. Flu biasa loh, flu biasa ya kan gitu. Nah ini kan setiap orang akan mengalami experience yang relatif berbeda, walaupun itu sudah menjadi flu biasa. Nanti ya Omikron ini berarti kan agak oke lah dibandingkan varian lain, Delta dan lain-lain. Ya, kalau berita-berita yang menuliskan ya semacam itu, dia akan lebih cepat menyebarnya, tapi ya daya mematikannya ya tidak lebih kencang daripada Delta. Mudah-mudahan seperti itu ya, mudah-mudahan. Ya, 2022 kalau begitu kita punya harapannya bagaimana gitu? Begini, saya sih melihat bahwa masyarakat ini kan sudah mulai belajar untuk menyesuaikan diri dengan situasi pandemi, ya kan. Sekarang kan relatif jarang orang nyinyir, ya kan. Mau di medsos, mau di mana, apaan itu? Kan dulu kan nggak ada itu COVID-19 itu apa dulu ya kan. Sekarang hampir semua orang, bukan semua orang, hampir semua orang mayoritas orang sudah aware atau sudah yakin bahwa virus itu ada, ya kan. Tinggal sekarang bukan hanya awareness, tetapi juga bagaimana itu diterjemahkan menjadi ketaatan dalam melaksanakan prokes seperlunya ya. Kalau perlu pakai masker ya pakai masker aja, ya kan. Semprot tangan. Iya, seperlunya saja, ya kan, nggak usah terlalu berlebihan. Nah ini terutama juga kebijakan-kebijakan pemerintah daerah, jangan terlalu overreact, jangan terlalu overreaksi lah, ya kan. Nggak perlu untuk menutup mall, ditutup mallnya, ya kan. Nggak perlu untuk menutup sekolah, ditutup sekolahnya, ya kan gitu. Nah berarti sekarang pemerintah daerah terutama itu harus lebih terukur dalam menentukan policy apa yang harus diterapkan, misalkan dalam 1-2 bulan ke depan. Jadi orang-orang sudah mengantisipasi nih, ya kan. Misalkan di daerah Bogor ternyata levelnya masih aman, berarti 1-2 bulan mendatang, ya kan, akan misalkan berlaku level 1, kan, level 1 terus gitu. Nah ini kan level 1 apa yang diterjemahkan, kan harus orang sudah terinformasi level 1 tuh berarti apa, kan gitu. Toko-toko boleh dibuka, ya kan gitu, tetapi masih dengan protokol kesehatan, kira-kira gitu. Ya. Nah 2020 kan Kang Iman pernah bikin kajian, Indonesia oke lah dibanding negara-negara lain. Pertumbuhannya negatifnya cuma -2, yang lain rata-rata dunia -4, tapi spendingnya kita cuma 6%, defisit yang lain jauh lebih gede. Dan secara angka COVID-nya juga kita ya nggak terlalu jelek gitu. 2021 kira-kira gimana kalau dibanding dengan negara lain? Tetap ya, jadi jangan surprise ya, jangan kemudian kaget gitu ya, bahwa kita tuh ternyata lebih baik dibandingkan negara-negara tetangga, misalkan bisa lebih baik dari Singapura, Malaysia, kemudian Filipina, ya kan.
Jangan kaget karena pertama struktur masyarakatnya kita jauh lebih lebih termanage, jauh lebih termanage lah ya kan gitu. Kemudian kedua, kita bukan sepenuhnya negara metropolitan, ya kan, masih banyak yang tersebar di wilayah rural, wilayah pedesaan, ya kan, dan dengan tingkat kepadatan yang relatif jarang lah kalau di desa. Jarang, ya kan gitu. Nah kalau negara-negara tetangga kita kan udah relatively urbanized, ya kan. Apalagi Malaysia, Singapura. Thailand kan kalau di desanya sama aja. Ya. Malaysia, Thailand kalau di desa-desanya kan sama aja. Enggak, karena struktur masyarakat desanya kan berbeda kita, ya enggak. Mobilitas antar desa kota juga harus diperhitungkan ya. Memang kita agak backward, tapi situasi backward itu kan di desa backward ya, untuk situasi COVID seperti ini lebih kondusif, lebih menguntungkan ya. Iya, kalau mobilitas dari desa ke kotanya terbatas, emang virusnya mau nular lewat apa? Jadi keterpelosokan itu malah jadi keterpelosokan itu yang menyelamatkan. Ya. Kita realistis aja lah, realistis ya nggak usah pakai hitung-hitungan yang terlalu jelimet juga kita hampir sudah bisa tahu bahwa relatif Indonesia akan lebih selamat dibandingkan negara-negara lainnya. Nah, tapi ceritanya gimana kalau udah mulai balapan tumbuh kembali, recovery? Enggak, saya kira gini ya. Satu, kalau recovery itu harus hati-hati dalam membandingkan. Karena kita tahu bahwa pertumbuhan itu kan dihitung dengan membandingkan periode yang lalu, 1 tahun yang lalu ya. Kalau dia terkoreksi tajam pasti kemudian dia loncat. Indonesia kan terkoreksinya nggak tajam-tajam amat, jadi ya nggak bisa loncat gitu kan, kira-kira begitu. Jadi tapi jangan dibandingkan. Nah, cara membandingkannya kalau dalam ilmu ekonomi itu pakai Hodrick-Prescott filtering ya kan. Membandingkannya trajektori dengan trajektori yang lain ya kan sebelumnya kira-kira begitu. Nah ini kan kalau membandingkan trajektori ya kan atau tren ya kan kita dekomposisi menjadi tren dan cycle tren dan siklus ya kan, maka sebetulnya negara-negara yang mengalami koreksi atau resesi yang relatively mild, yang relatively ringan, ya kan, itu kan kerusakan ekonominya sedikit, enggak, artinya dia bisa melakukan percepatan pertumbuhan di periode-periode selanjutnya. Kita tidak bicara misalkan 2021 dibandingkan 2020, tetapi misalkan on average setelah 2022 itu kita akan tumbuh berapa. Nah, itulah yang disebut analisis mengenai trajektorinya ya enggak gitu. Nah, biasanya negara-negara yang lagi ya. Biasanya negara-negara yang memiliki kerusakan yang sangat dalam, resesi yang sangat dalam itu lebih susah untuk melakukan recovery-nya. Nah, ini peluang kita dengan recovery seperti dengan pola yang tadi itu dengan perhitungan trajektorinya itu kira-kira akan seperti apa Pak Iman? Melihat apa yang sudah dialami, kita kan mungkin ya kerusakan kalau dibandingkan dengan negara-negara lain, ya tidak terlalu parah. Tidak terlalu parah. Kalau dibandingkan negara-negara lain. Tapi bagaimana, apakah dengan modal seperti itu kita bisa melesat cepat dan kemudian bisa menjadi momentum kita jadi mengejar gitu? Mulai. Nah, kalau untuk memanfaatkan momentum itu kan pertama, ya kan, kita punya momentumnya sekarang momentum kenaikan harga komoditas. Tetapi kita yakin ini sementara. Ya. Sementara tuh nggak lebih dari 5 tahun kan, ya nggak
nggak mungkin lebih dari 5 tahun lah. Nggak, ya. Begitu. Sementara, artinya kalau sementara berarti kita tidak bisa mengandalkan ini sebagai modal, enggak, untuk tumbuh secara sustainable. Ya. Nah, hanya saja untuk mengkonvert ini menjadi modal, berarti kan kita harus menumbuhkan sektor lainnya, ya, supaya jauh lebih sustainable. Karena after boom, ya setelah terjadinya boom kan ada bust, ya kan, ya, ada turunnya lagi, ya kan. Berarti uang-uang yang merupakan windfall itu kan harus dialihkan ke sektor lain. Idenya kan kira-kira seperti itu. Nah, sektor lainnya kan belum kelihatan. Iya, makanya kemudian peran pemerintah ini kan menjadi sangat penting, ya kan. Nah, karena pasti mereka yang punya uang itu membutuhkan instrumen untuk mengumpulkan uang ini, sementara mereka belum punya ide ke depan seperti apa. Ya. Instrumennya ya udah berarti instrumen utang pemerintah, ya obligasi pemerintah, ya kan gitu. Nanti kan dikembalikan lagi tuh uang, ya kan. Sementara pemerintah butuh untuk pembangunan, bangun infrastruktur, sehingga kemudian orang-orang yang menikmati windfall ini di lokasi-lokasi yang memang menjadi komoditi boom, baik itu Kalimantan Timur, ya kan, kemudian Riau, Jambi, Riau, Sumatera Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, ya kan, Maluku Utara, ya kan, kita bangun infrastruktur yang masif di situ, karena disitulah terjadi surplus yang besar-besaran. Dan di situ pula sebetulnya akan berkembang perekonomian. Ya kan? Sejauh ini Pak Iwan melihat apakah tim ekonomi kita sudah cukup baik dalam mengelola kebijakan ekonominya? Dan kalau misalnya ada yang perlu diperbaiki, kira-kira dalam soal apa? Kalau yang diperbaiki kan banyak sekali tentunya, ya enggak. Tapi yang udah potong-potong anggaran kan, MPR sampai marah-marah itu. Ya, MPR ya itu drama-drama dikit boleh lah, ya kan, yang gitu-gitu. Namanya juga hidup berpolitik, ya enggak? Ada drama ya boleh lah, ya kan gitu. Itu peristiwa-peristiwa yang dalam pembangunan ekonomi itu trivial atau bisa dianggap bunga tidur lah, kira-kira begitu. Selalu ada yang gitu-gitu, ya. Tetapi so far, ya kan, yang kita hadapi sebetulnya masalah-masalah pembangunan yang memang tidak tersolve, tidak terpecahkan, tidak terpecahkan selama entah berapa generasi. Misalnya apa aja? Yang pertama kan adalah infrastruktur, ya kan. Sekarang kita jor-joran infrastruktur, ya kan. Baru sekarang jor-joran. Ya Anda lihatlah, ya kan, bisa baru sekarang jor-joran, ya kan. Yang kedua adalah human capital, masalah pembangunan manusia. Nah, ini mungkin masih belum menemukan formnya, bentuknya, ya, belum menemukan bentuknya lah. Kira-kira sampai sekarang kita belum menemukan bentuk yang pas untuk pembangunan manusia loh, ya kan, sehingga kita relatif tertinggal dibandingkan negara-negara yang baru belakangan membangun, ya kan. Contohnya Malaysia kan lebih belakangan dibandingkan kita membangun sumber daya manusianya, ya enggak. Nah, ini kita masih belum menemukan formnya, ya kan. Kalau infrastruktur mungkin karena
karena relatif bisa terbayang ya kan, begitu ngebangun berhasil gitu kan, itu lebih mudah ya. Tapi kalau untuk human capital saya kira ini masih lama lah kita untuk bisa mengejar ketertinggalan ya. Gitu. Masih beraba-raba di situ. Oke. Baik, ini paling tidak selama 2021 ini sampai nanti mungkin tanggal 23 ketika semua pembayaran dari bendahara kementerian, lembaga, pemerintah daerah semua sudah selesai. Setelah itu udah, karena tidak boleh lagi, sudah PPKM level 3, ya kita mungkin bisa mendapatkan pertumbuhan yang lebih baik dibanding kuartal 3 sebelumnya, karena aktivitas masyarakat sudah jauh lebih berkembang, konsumsi sudah bergerak mana-mana, kemudian ya investasi segitu-gitu aja belum terlalu bisa, tapi belanja pemerintah ya sudah dibayar-bayarkan, serapan digenjot di akhir bulan, jadi pengaruhnya di sana. Cuma ya itu tadi ke tahun 2022 masih banyak spekulasi, masih banyak tanda tanya lah. Asal jangan overprudent ya, overprudent ya kan. Jadi overreact terhadap masalah. Ya. Karena ya masyarakat juga sudah belajar lah. Ya. Nggak perlu dikasih pentungan kan masyarakat kita tuh. Nah, itu berbeda dengan di India atau di Malaysia ya nggak harus dipentungi kita. Secara umum Pak Iwan menilai ini keberhasilan otoritas atau kebetulan juga ini kita bisa begini nih. Alhamdulillah sih, kebanyakan kan kebetulan. Iya, kebanyakan kebetulan loh, ya kan. Artinya kebetulan masyarakatnya relatif kooperatif, walaupun banyak yang ngeyel, ya kan. Iya. Kita juga nggak tahu turun gitu kasus. Iya, iya. Tiba-tiba masyarakat ketakutan ya ketika melihat banyak korban ya kan. Ya. Kemudian tiba-tiba kooperatif kan, kira-kira begitu. Tiba-tiba mau divaksin. Tiba-tiba vaksinnya tadinya pada nggak mau jadi diburu kan, gitu. Sehingga sekarang perlu di pemerintahnya justru yang tergopoh-gopoh untuk mempercepatnya ya kan gitu. Untuk mengadakan vaksin terus menerus itu, karena kadang-kadang ya itu kadaluarsa nggak bisa dipakai lagi, harus ada yang baru lagi. Ya itulah pentingnya ilmu sosial ya. Jadi memahami dinamika psikologi masyarakat. Oke. Baik. Ya mudah-mudahan lah kalau emang 2021 ini bisa kita lewati dengan baik, 2022 bisa kita lebih optimistik, meskipun ada Omikron, tapi nanti kita bahas lah seperti apa Omikron dan potensi ancamannya buat Indonesia. Sejauh ini kita melihat dari berita-berita emang Omikron menyebar begitu cepat, meskipun tingkat mematikannya ya tidak sehebat Delta juga, itu mungkin sama-sama saja. Okay. Amin. Terima kasih Pak Iman atas bincang-bincangnya, mudah-mudahan bermanfaat, dan terima kasih juga Famers sudah menyimak perbincangan mengenai kinerja ekonomi 2021 bersama Dr. Iman Sugeng, ekonom dari FEM IPB University. Sekali lagi terima kasih, dukung kami terus dengan memberikan subscribe, memberikan like, memberikan komentar, men-share, membagikan seluruh tayangan yang kami sajikan di FEM Station. Saya Hardy Hermawan pamit, sampai jumpa. Sampai jumpa.